Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita dapat melakukan kegiatan belajar ini dengan baik, dengan mendapat ridha Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu kepada Mas Bazuni mohon dipimpin untuk pembacaan doanya. Dan yang lain silakan mengikuti nanti ya. Baik. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Mbak Zuni yang tadi telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama ini pelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Anak-anak sekalian, bagaimana kira-kira sudah siap untuk belajar? Sudah, ya? Oke, kalau sudah siap, baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran atau absensi anak-anak sekalian. Oke, nanti yang Bapak sebutkan namanya, tolong menjawab ya. Oke, Zaidah Simbolon. Hadir, Pak. Siti Mariatun. Hadir, Roh. Nurlaini. Hadir, Pak. Oke, demikianlah tadi ya absensi kita. Alhamdulillah semuanya bisa masuk dalam kelas hari ini dan kita dapat melaksanakan pembelajaran kita. Lanjut sekarang anak sekalian ya, sebelum kita belajar ya. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali kepada kalian mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu belakang. Apakah anak sekalian masih ingat dengan pelajaran minggu belakang? Masih, Pak. Masih ya, alhamdulillah. Nah, sekalian ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan memasuki pelajaran baru ya, yaitu pelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, akan Bapak kasih tahu kepada kalian apa-apa yang akan kita pelajari di dalam pelajaran beriman kepada hari akhir ini nanti. Ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yaitu kita akan mempelajari tentang dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran yang mengabarkan tentang hari akhir. Kemudian pengertian hari akhir, kemudian pengertian tentang beriman dengan hari akhir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sekalian perlu kalian ketahui, setelah nanti kita melalui pelajaran inti, Bapak akan memberikan penilaian kepada kalian, ya. Adapun bentuk-bentuk penilaiannya, penilaian kompetensi, penilaian sikap, dan penilaian ini ya. Nah, itu nanti akan Bapak lakukan sesuai dengan waktu-waktunya. Nanti penilaian sikap itu akan Bapak nilai pada saat kalian sedang melaksanakan tugas atau sedang mengikuti pelajaran. Paham anak sekalian? Paham, Pak. Kalau sudah paham, baik ya. Sekarang marilah kita masuk ke pelajaran inti ya. Silakan kalian perhatikan sudah Bapak perlihatkan kepada kalian ya slide yang ada pada PPT ini untuk kalian lihat sebagai bahan pelajaran kita pada hari ini ya anak sekalian. Oke, kita masuk pada yang pertama. Sebelum kita memasuki lebih jauh pelajaran kita, Bapak sudah menyiapkan tata konsep anak-anak sekalian ya, agar supaya kita mudah memahami pelajaran kita ini dengan adanya peta konsep ini. Yaitu yang pertama, kalian bisa lihat, ini adalah judul pelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian nanti kita akan mempelajari pengertian hari akhir,
kemudian pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang hari akhir, pembagian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Baik, anak sekalian. Sekarang kita Bapak mohon kepada Nak Siti ya. Nak Siti, ya, tolong dibacakan pengertian iman pada hari akhir yang ada pada slide di atas. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Ya, bagus. Pintar sekali Nak Siti ya. Nah, sekalian, nah inilah pengertian daripada hari akhir ya. Kalian tahu nggak nama lain yang sering kita dengar dari hari akhir itu? Coba, nah Zubaidah Simbolon, nama penyebutan hari akhir yang sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Apa coba? Halo, suaranya? Hari kiamat. Hari kiamat, Pak. Iya, bagus. Hari kiamat, pintar sekali ya. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan membaca dalil ya, anak sekalian, dalil yang ada di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang hari akhir ya, yaitu terdapat di dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Ini ayat Al-Qur'an ini menjelaskan atau mengabarkan tentang kejadian yang ada pada hari akhir ya. Bapak ingin ini coba Nak Tresna Amelia. Nak Trisna? Iya Pak. Dengar ya. Tolong Nak Ya, Trisna Pak. bacakan surat yang ke-1. Surat yang ke-1 ya dari surat Al-Infitar ini. Silakan. Asama unafatarat. Iya, pintar ya. Jadi bacanya adalah as-sama'u fatarat ya. Nah, yang mana artinya apabila langit terbelah. Nah, itulah kejadian yang ada pada hari akhir, yaitu langit akan terbelah ya. Kemudian Bapak lanjutkan ya, wa izal kawakibum tasarat ya, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan ya. Nah, jadi anak sekalian intinya dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5 ini menerangkan tentang kejadian-kejadian yang ada pada hari akhir, yaitu yang pertama langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, kemudian laut meluap, kuburan dibongkar, kemudian tiap-tiap jiwa akan yang lalai akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah merupakan dalil ya, dalil yang berkenaan atau tentang yang menerangkan tentang hari akhir ya. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai pembagian hari akhir. Mana lagi anak-anak yang lain ini tadi? Ya. Ya, Pak. Ya, tolong Nak Siti ya. Ya, Pak. Apakah Nak Siti sudah pernah mendengar tentang pembagian hari akhir? Belum, Pak. Belum. Oke, pernah. baik kalau belum ya. Sekarang dengarkan ya anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang pembagian hari akhir ya. Pembagian hari akhir itu ada dua macam anak-anak ya. Pertama yaitu hari akhir atau kiamat ya. Kiamat suro yaitu yang pertama, kemudian kiamat atau hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro ya. Itulah macam-macam hari akhir ya. Nah, anak sekalian, Nanya, Pak. ya, silakan, Siti. Kiamat sugro itu apa, Pak? Oke, baik ya, bagus sekali pertanyaan Nak Siti. Berarti Nak Siti sangat memperhatikan pelajaran ini tadi ya. Jadi perhatikan Nak Siti ya. Pengertian dari kiamat sugro itu adalah ya rusaknya benda atau makhluk
tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami. Artinya, orang yang meninggal dunia itu ia sudah mengalami kiamat sugro, ya, atau kita sebut saja dengan kiamat kecil, ya, kiamat sugro ini, ya. Oke, yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Nak Zubaidah nih baru masuk, ini nampaknya dari mana tadi Nak Zubaidah? Oh iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Nak Zubaidah? Contoh dalam kehidupan sehari-hari Pak, kiamat sugro itu apa Pak? Oke, ya baik ya. Kalau tadi sudah sebenarnya Ibu tadi kan udah dijelasin sama Bapak. ya, tapi nggak apa-apa Nak Siti ya. Nggak apa-apa. Ini Nak Zubaidah ini Dia ke WC aja itu Pak. Nak Zubaidah kan baru masuk. Oke, tadi kalau tadi contohnya orang meninggal, selain daripada itu gunung meletus Nak Zubaidah, ya. Gunung yang tadinya besar meletus, hancur, itu artinya ia telah mengalami kiamat sugro atau kiamat kecil, ya. Lanjut ya, Bapak jelaskan lagi. Selanjutnya pembagian kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, ini ya. Ini kiamat kita katakan saja adalah kiamat besar. Ya. Kalau misalnya di dalam masa apa namanya media itu sering menyebutkan ada kiamat PNS. Nah, itu barangkali konotasinya ke kiamat sugro, kiamat kecil, ya. Tapi kalau untuk kiamat kubro, itu kiamat PNS itu apa namanya? Bukan perumpamaan yang pas, karena kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar, kiamat yang akan menghancur leburkan seluruh alam beserta isinya, ya. Nah, barangkali demikian anak sekalian untuk pelajaran kita pada hari ini, ya. Untuk pelajaran inti maksud Bapak. Nah, sekarang ya, dari apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya, ini Bapak sudah menyiapkan apa namanya LKPD, ya. Nanti tolong dikerjakan secara kelompok, ya. Nah, kemudian nanti di dalam ya, silakan kalian kerjakan per kelompok. Kemudian nanti dalam mengerjakan per kelompok ingat, tidak boleh ada yang santai-santai. Ya, semuanya harus bekerja. Ya, karena Bapak akan menilai setiap kalian dalam bekerja tersebut. Oke. Ya, Pak. Ya. Langsung saja ya, silakan kalian kerjakan tugasnya untuk menghemat waktu. Pak, ditulis namanya ini, Pak. Ya, per kelompok ya. Pak. Jangan satu-satu. Jawabannya satu Ya, kelompok Pak. Soalnya satu. juga ini, Pak. Ya. Ya, Pak. Soalnya juga ditulis ini, Pak. Tadi kan sudah dibagikan. Pasti langsung jawab ya Pak. Ya. Langsung jawabnya aja Pak. Iya. Kawan ke saya Rina ini malas nulis Pak. Bisa aja kau. Sudah? Oke, kalau sudah ya? Sudah semua anak sekalian? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Satu lagi. Oke, Bapak tunggu ya. Silakan. Sudah selesai Pak. Gimana yang lain? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang silakan masing-masing kelompok nanti untuk menyampaikan apa namanya hasil diskusinya. Ya, Ibu Rina dari kelompok 1. Silahkan sampaikan hasil diskusimu. Yang pertanyaannya tadi, apa namanya, berilah contoh kiamat sugro. Silakan Ibu Rina sampaikan apa namanya hasil diskusi kalian tadi. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil Pak. Contohnya misalkan terjadinya bencana alam. Iya. Atau banjir. Iya. Sudah? Ya Pak. Ya, bagus ya. Oke, yang lain ada yang mau apa namanya kira-kira menambahi dari pendapat Ibu Rina? Kalau nanya boleh, Pak. Boleh, silakan. Jadi Apa? kalau dia itu tsunami itu termasuk kiamat apa? Kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Karena walaupun menurut kita besar, itu kan di dalam dibandingkan dengan dunia ini kan
itu ruang lingkupnya kecil, Ibu Siti ya. Oh iya iya Pak. Dia Iya masih tetap Pak. dikatakan kiamat sugro. Sugro. Dah, yang kelompok 2. Kelompok 2 Ibu Tresni Amelia, silakan disampaikan hasil diskusi kalian tadi. Yang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kiamat kubro tadi? Silakan. Ya Pak, Ya. kawan-kawan, kami dari kelompok 2. Kiamat kubro itu kiamat besar. Kiamat kubro itu hancurnya alam semesta beserta isinya. Iya. Contohnya hancur semua Pak, mati semua, nggak ada lagi yang hidup. Dunia ini hancur, matahari jatuh, bulan jatuh, hancur semua Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kepada Nak Tresni yang sudah menyampaikan hasil pembahasan dari kelompok 2. Ya, anak sekalian, barangkali diskusi kita hari ini sudah selesai. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Ya, kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini. Ya. Yaitu yang pertama kita simpulkan bahwasanya kiamat itu akan datang, ya, pasti datang. Kemudian mengenai bukti-buktinya ada di dalam Al-Qur'an, salah satu contohnya di dalam surat Al-Infitar tadi. Kemudian beriman kepada, kita harus mengimani tentang hari akhir, ya. Artinya kita yakin dan percaya bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang. Kemudian adanya pembagian hari akhir, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu hari akhir atau kiamat yang disebut kiamat tadi adalah kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, ya, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini, ya. Anak sekalian, tadi kelompok 3 ya, kelompok 3 nilainya jelek, ya, nilainya masih kurang. Nah, ini mungkin kurang perhatian tadi. Nah, nanti untuk kelompok 3 kalian silakan menghadap Bapak. Kita akan mengadakan remedial ya untuk perbaikan nilai kalian ke depannya, ya. Nah, kepada kelompok-kelompok yang lain ya, nanti akan Bapak berikan soal pengayaan ya, karena kelompok 1 dan 2 tadi sudah bagus hasilnya, ya. Nah, lanjut sekarang setelah ini anak sekalian ya, nanti Bapak akan memberikan pekerjaan rumah ya, atau PR ya, silahkan nanti kalian kerjakan di rumah ya, dan kumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, kemudian setelah ini nanti anak-anak sekalian, minggu depan kita akan mempelajari tentang optimis ya dan tawakal. Itu adalah pelajaran PAI kita pada minggu depan ya. Jadi itulah anak sekalian pelajaran ya, Pak, pendidikan agama Islam kita pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi ya dinilai ibadah, kemudian menambah ilmu bagi kita semua ya. Barangkali demikian pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.